Halo, sahabat Uzoners, gue Faisal, balik lagi di channel Uzone Indonesia dalam program Community Week. Nah, sebelah gue udah ada Mas Doni, perwakilan dari komunitas Getoret. Siapa sih yang nggak tahu Getoret ya? Kang Lucky Sebastian. Wih, ya komunitas gadget lah ya, Mas Doni. Ya. Em, Dalam program Community Week edisi kali ini, gue mau bahas hal-hal yang baru di dunia gadget, isu juga, dan salah satunya yang akan gue bahas di sini adalah hilangnya adapter charger dalam paket pembelian smartphone masa kini. Itu beneran langkah peduli lingkungan atau malah cuma strategi demi mendatangkan cuan tambahan aja? Nah, jadi kita ngobrol santai nih Mas Doni Oke. tentang isu tersebut karena udah sering diomongin juga oleh beberapa user termasuk gue juga. Em, ya sering unboxing lah ya. Ini kok dus smartphone makin kesini makin tipis gitu. Ya. Dan berdasarkan liputan laporan terbaru nih ya dari situs luar, jadi gue sempat research juga. Jadi memang ibaratnya populasi smartphone ini udah melampaui populasi masyarakat dunia saat ini gitu, dan hal itu menyebabkan sampah elektronik memang jadi menggunung gitu, dan produsen-produsen elektronik saat ini udah mulai peduli lingkungan lah, jadi mulai kayak pakai bahan yang daur ulang dari plastik dan lain sebagainya. Tapi yang menarik ini nih, ngilangin adapter charger di dalam paket pembelian, tapi mewajibkan dalam tanda kutip konsumen buat beli adapter serupa secara terpisah. Kan kayak sama aja. Menurut Mas Doni kayak gimana? Ya, makasih, Ya. Mas. Kalau menurut saya ya, jadi mungkin bisa ada dua sisi ya dilihatnya ya. Pertama memang tujuan, kalau dari sisi positifnya ya, mungkin si vendor itu memang bertujuan untuk kedepannya untuk eco-friendly ya. Jadi kedepannya untuk mengurangi sampah lingkungan segala macam. Tapi kita harus lihat lagi teknologi chargernya seperti apa gitu. Kalau teknologi charger yang sudah umum seperti misalkan kan Apple atau teknologi chargernya dari Samsung yang dulu kan fast charger, Yeah. kemudian super fast charging gitu. Itu untuk seperti pihak ketiga itu sudah banyak gitu loh. Jadi kalau misalkan mereka nggak pakai charger pun sebenarnya tidak masalah kan. Biasanya user juga bisa beli pakai yang pihak ketiga aftermarket seperti itu. Tapi kalau yang mereka pakai teknologi baru, seperti misalkan Xiaomi kan keluarin yang 120 watt gitu. Atau super VOOC gitu ya. Iya betul. Nah itu kalau mereka tiba-tiba nggak ada chargernya, itu akan merepotkan konsumen seperti itu. Dan tiba-tiba konsumen harus ternyata beli terpisah. Itu udah jelas tujuannya pasti ya jual secara dalam tanda kurung mungkin mencari cuan ya seperti itu kan. Seperti itu. Gitu. Atau misalkan seperti Realme juga ngeluarin charger sendiri, itu juga teknologinya kan beda. Kalau saya sendiri emang jujur saya hampir jarang pakai charger bawaan dari HP atau gadget gitu kan. Oke. Jadi biasanya zaman dulu itu saya memang biasanya tuh seringnya pakai Samsung. Jadi dari zaman Samsung masih ngasih charger, itu memang saya jarang pakai gitu. Jadi saya ada satu charger saya beli dari pihak ketiga, kebetulan yang sudah support juga 65 watt. Jadi bisa untuk ngecas laptop, jadi nggak ganti-ganti charger gitu. Kalau terutama kalau saya traveling kan, itu lebih mudah seperti itu. Intinya saya gitu. Jadi kalau misalkan memang user itu mudah untuk mencari penggantinya, replacementnya di luar sana, tidak harus beli yang merek yang sama, saya pikir sih oke-oke aja seperti itu. Dan juga mungkin si vendornya ini juga harus komit ya, kalau misalkan dia tidak memberikan charger dan dia jual terpisah, itu harusnya mudah diperoleh chargernya. Dan harganya juga jangan terlalu mahal seperti itu. Jadi kalau kayak Apple kan mahal sekali ya. Nah Itu kan bisa sampai, ini maaf ya kalau saya menyinggung brand ya. Itu kan satu charger orinya kan bisa sampai 400.000 kayak gitu kan. Nah itu kan dan itu charger itu kan barang yang kecil ibaratnya. Apalagi kalau kita traveling mungkin bisa ketinggalan di hotel di apa. Nah itu harus beli lagi segala macam. Jadi kalau bisa sih, kalau memang mereka berniat untuk menjual terpisah ya harganya juga seminimal mungkin. Iya. Yang Karena mahal gitu. karena sempat baca juga ada laporan terbaru, mungkin Mas Doni juga pernah ngelihat kalau Apple lah ya pernah
tahun ini kalau nggak salah atau tahun lalu itu hemat sampai puluhan triliun karena memperkecil ukuran box dan menghilangkan adapter charger. Ya. Tapi di satu sisi juga dia dapetin untung yang gede karena konsumen terpaksa untuk membeli adapter charger biar bisa merasakan fast charging, teknologi fast charging yang baru gitu. Betul. Nah, menurut Mas Doni mungkin dari sisi konsumen gitu ya, siap nggak sih menghadapi kenyataan ini gitu, dan mungkin juga kedepannya bukan cuma Apple, Samsung aja gitu, tapi brand-brand lain merilis smartphone dengan box yang kecil bahkan tanpa adapter charger. Yang terbaru juga pernah dengar Sony benar-benar kayak HP batangan tuh, HP-nya aja kabel nggak ada, adapter charger nggak ada, juga. sampai buku panduannya nggak ada gitu. Ya kalau dari konsumen sih pengennya lengkap ya. Jadi belinya udah satu paket kan. Jadi kita nggak perlu repot lagi gitu kan. Apalagi kalau baru launching kan. Baru launching kan biasanya kadang aksesoris tuh agak telat gitu. Ya. Nah itu yang repotnya kayak gitu. Terutama kalau ada teknologi baru dan ternyata aksesorisnya belum sebanyak dengan jumlah handsetnya seperti itu. Nah yang repot seperti itu. Selama ini kalau pakai, kita kan mungkin Mas Doni pernah dengar kalau nggak pakai charger bawaan ngerusak baterai. Iya kan? Pernah dengar dong. Nah, selama ini kalau pakai charger non bawaan atau pihak ketiga aman-aman aja nggak? Kalau saya pilih pertama yang brandnya udah mungkin udah dikenal ya. Jadi pemain lama ibaratnya. Bisa dibilang pemain lama. Jadi pertama dari mereknya, yang kedua lihat dari spesifikasinya. Dan yang ketiga ya mungkin tips juga buat yang kayak orang awam gitu ya. Jadi kalau misalkan beli di online atau gimana gitu, lihat dari user yang sudah beli kan banyak tuh biasanya. Nah, ini mungkin tips yang paling gampang ya, yang usernya banyak, kemudian lihat testimoni mereka ya gimana seperti itu. Gitu. Jadi kalau misalkan kira-kira aman ya udah saya ambil yang itu. Gitu. Dari sisi konsumen, kalau pun terpaksa beli smartphone yang ya akhirnya nggak dapat adapter charger, terus akhirnya ngeluarin lagi uang, kalau nggak salah kalau seri flagship tuh 300-400 ribuan ya buat adapter charger. Ya. Ngerasa dirugikan nggak sih ketika harga smartphone-nya sama tapi isi paketnya beda? Akhirnya kita ngeluarin biaya tambahan dan akhirnya jatuhnya ya jauh lebih mahal gitu. Kalau teknologi chargernya masih dipakai sama yang sebelumnya, saya sih nggak merasa ya, karena saya bisa pakai charger yang sebelumnya gitu. Tapi kalau ternyata dia pakai teknologi baru, ya pasti merasa rugi. Oh, yang seperti yang tadi disebutin di Betul, awal ya. Okay. Gitu. Dan kebanyakan juga kayak ya entah itu Xiaomi ataupun Oppo, Realme, teknologinya itu kayak eksklusif ya. Betul. Buat produk dia aja gitu. Dan ya akhirnya orang mau nggak mau, kalaupun mereka paketnya makin menipis ya harus beli chargernya. Betul. Dan apakah adapter charger pihak ketiga itu bukan cuma dilihat dari merek ya? Apakah ada sertifikasi khusus atau izin khusus nggak sih? Biar konsumen juga tahu kalau gue mau beli charger pihak ketiga tuh harus ada ininya gitu. Kalau saya sih biasanya lihat di deskripsinya. Jadi biasanya kan diterangkan di situ ini berfungsi untuk handphone apa aja seperti itu kan. Nah misalnya kompatibelnya untuk apa aja. Nah kalau misalkan kompatibel untuk misalkan Samsung Galaxy S22 Ultra, untuk iPhone 13 Pro Max segala macam. Nah itu saya ambil yang seperti itu gitu. Jadi saya lihat di deskripsinya biasanya. Karena ini Community Week, minggunya kok para komunitas lah ya ibaratnya. Nah ceritain sedikit dong Mas Doni tentang Gatorade ini. Oke, jadi Gatorade ini sebenarnya komunitas ya, milis. Ini udah ada sejak, saya sendiri agak lupa udah lama sih yang jelasnya. Dan saya juga udah joinnya udah lumayan lama lah. Tapi memang kalau sesepuhnya ada Kang Luki, ada Om Yusuf, ada ya yang senior lah. Saya sih sebenarnya masih junior lah. Wah, masa? Jadi memang itu dulu sih rame ya, karena dulu kan belum banyak sosial media gitu kan. Jadi dulu karena masih fokusnya di milis, dulu rame di situ. Jadi ada topik apapun dibahas di situ kan, terutama tentang gadget gitu kan. Cuma karena sekarang sudah ada Telegram, Gatorade juga ada Telegramnya, ada komunitas Telegram. Saya juga ikut, tapi saya kurang aktif di situ karena terlalu ramai. Jadi saya nggak bisa ngikutin. Jadi saya ketinggalan berapa menit atau berapa jam aja udah ratusan ininya kan postingnya. Jadi mau manjat istilahnya udah terlalu
capek lah. Jadi saya lebih kalau itu ada waktu sesekali saya buka milis ya, dan itu memang seru juga sih. Jadi banyak yang sharing tentang macam-macam ya gadget. Jadi nggak hanya tentang HP. Jadi ada mungkin gadget yang berhubungan dengan sekarang kan kayak head unit mobil kan juga berhubungan dengan Android. Itu juga bisa dibahas di situ. Terus ada mungkin tentang laptop, tentang PC, tentang apapun di situ bisa dibahas begitu. Dan ownernya kayak Kang Luki itu juga memberikan kesempatan kan, mungkin ada beberapa member yang mungkin sudah bosan dengan gadgetnya, jadi pengen jualan antara komunitas itu juga diperbolehkan seperti itu kayak gitu. Jadi ya ramai lah ya kayak gitu. Buat belajar juga, ngoprek juga tetap ya. Ngoprek ada juga, tapi walaupun nggak seramai dulu mungkin ya kayak gitu. Kalau ngumpul gitu biasanya di Bandung kah atau di Jakarta kah atau ada titik temu gitu? Kalau ngumpul sekarang udah jarang sekali. Dulu ya paling ngumpulnya itu kalau ada event seperti kayak ada misalkan ada suatu gitu ya brand launching misalkan kayak Samsung, biasanya kan karena Kang Luki mungkin dapat beberapa ini ya mungkin ada beberapa jatah kursi itu, jadi bisa ngajak beberapa teman-teman dari Gatorade untuk ikut. Jadi siapa yang berminat nanti bisa ikutan, terus nanti bisa mereka kumpul-kumpul sekalian pada acara launching tersebut. Gitu. Jadi seru tuh. Kalau mau gabung gitu gimana caranya? Ada caranya nggak sih? Takutnya ada penonton Uzoners kalau mau gabung layaknya milis biasa aja ya, kirim email kosong kan ke gatorade@gmail.com. Nanti akan sama admin akan biasanya diseleksi dulu, nanti akan di-approve gitu. Oke. Ya intinya seru lah ya ikut. Nah, karena kebetulan gue juga ikut komunitas Android juga, itu seru sih. Jadi kita bisa dapat ilmu baru ya, teman baru, ilmu baru, ngoprek gimana. Karena dulu itu sempet ikutan buat ngoprek ini. Dulu awal terjun ke Android itu MIUI. Iya kan, ngoprek, routing, terus ganti UI kan. Ibaratnya dulu tuh, aduh ini busuk nih UI-nya, akhirnya diganti. Biar kayak dulu pas populer ini Google Launcher, Google Pixel itu kan langsung pada ganti launchernya diganti, terus routing, masukin fitur-fitur baru, itu seru sih. Cuman sekarang kayaknya setelah makin canggihnya, semakin matang ya, makin matang, terus semakin canggih juga. Jadi kita nggak usah ketemu, nah itu sih yang bikin kurangnya. Pertemuan itu sih yang pengen saya pengen ya sekedar ngobrol langsung kayak gini gitu kan, bikin ini ya, beda ya feelnya, beda daripada WhatsApp atau Zoom gitu, iya kan, beda. Feelnya beda. Di komunitas Samsung juga gede loh, Mas. Di Samsung aplikasi, Samsung Members ya. Itu gede juga. Dulu pernah ngisi acara juga di situ, bikin apa ya? Oh iya itu Galaxy A80. Cara bikin konten bagus pakai kamera Galaxy A80 karena kan muter-muter ya. Masih punya tuh, masih awet. Dulu ini HP-nya masih ada? Masih awet. Itunya OS-nya? OS-nya udah nggak update. Ya? Udah nggak update. Cuman yang rikihnya tuh kamera muternya. Kamera muternya itu isi plastik atasnya itu ini gampang copot, jadi udah 2 kali copot. Jadi plastiknya tuh yang bagian kamera atasnya benar-benar tipis. Jadi gampang copot, cuman pakai ini cuman kayak pakai apa sih, kayak lem aibo. Oke deh, kita nyoba telepon Kang Luki kali ya. Nah tuh. Hai Om. Pagi Om Luki. Pagi Om. Maaf nih ganggu nih. Lagi sama Mas Doni tuh. Halo. Apa kabar? Baik Om. Iya. Jadi kita lagi ngobrol sama Kang Luki, gedungnya ya berarti. Seniornya komunitas Gatorade. Jadi lagi di Bandung ya Kang Luki sekarang ya? Di Bandung. Jadi tadi udah ngobrol-ngobrol juga sama Kang Luki, sama Mas Doni. Nah, tapi itu tadi udah diobrolin sih, tapi itu dari sisi konsumen gitu. Nah, kayaknya kurang pas aja gitu kalau nggak ngedenger petuah omongan dari Kang Luki. Nah, jadi kita tadi ngobrol-ngobrol soal hilangnya adapter charger di smartphone sekarang.
yang alasannya sih eco-friendly lah, pengen go green, tapi juga di saat yang sama malah mendatangkan cuan yang gede, contohnya Apple lah gitu ya. Jadi dia hemat puluhan triliun, bahkan dapat untung juga dari penjualan charger secara terpisah. Nah, menurut Kang Lucky sebagai expert nih, sebenarnya aturan kayak gini tuh merugikan konsumen nggak sih? Sebenarnya sih memang misalnya seperti peraturan di Uni Eropa begitu ya, kan dia sekarang minta semuanya USB-C gitu kan. Nah ini kan ingin mengurangi produk yang terlalu bermacam-macam gitu ya. Nah, tapi di smartphone sendiri kita sekarang kan lagi asik menikmati fast charging ya. Ya. Nah, fast charging ini walaupun sama portnya USB-C, tapi teknologinya beda-beda nih. Nah, ini yang agak merepotkan sebenarnya untuk para pengguna nih. Nah, pengguna ini berharap memang kalau misalnya teknologinya fast charging, mereka ingin mencoba mendapatkan kemampuan maksimal. Yeah. Jadi kalau misalnya itu 100 watt, ya 100 watt, 60 watt, 60 watt gitu kan. Nah, sementara kalau nggak disertakan, mereka punya, USB-C punya, tapi tipe yang tidak sesuai gitu ya, mungkin yang lama. Jadi kemudian juga teknologinya beda-beda. Misalnya kalau teknologinya Oppo, kita nggak bisa pakai standar Xiaomi. Eksklusif gitu ya? Iya, eksklusif. Dan nggak bisa tuker-tukeran lah. Nah, ini yang jadi problem sih. Jadi sebenarnya selama, kalau dulu sebelum kita teknologinya fast charging nih, atau masih mantap misalnya pakai fast chargingnya punyanya si Qualcomm gitu kan, itu kan rata-rata sama nih. Jadi kita mau pakai charger apa juga sama-sama. Tapi sekarang ini yang masalahnya belum bisa itu diterima konsumen itu adalah mereka pengen mau ngebut, tapi charger yang mereka punya tuh nggak ada. Jadi mereka mesti beli sendiri kalau misalnya nggak diberikan gitu ya. Okay. Jadi memang sebaiknya kalau bisa tuh kalau kita bawa fast charging yang baru masih disertakan lah. Iya. Gitu. Ya. Karena contoh kayak Samsung gitu ya, dia nggak, memang ada sekarang unit-unitnya bahkan Galaxy A aja udah nggak pakai adapter charger ya, cuman dapat kabelnya aja. Tapi sementara kabelnya sendiri USB Type-C to Type-C. Sementara orang-orang punyanya kan USB A kan, to Type-C. Ya, berarti kan otomatis harus beli baru. Kayak gitu. Iya sih, paling gitu. Terus, apakah menurut Kang Lucky juga, apakah hal ini tuh benar-benar berdampak pada lingkungan atau enggak? Karena konsumen sebenarnya beli lagi yang baru kan, adapter chargernya akhirnya. Iya. Sebenarnya dampak ke lingkungannya nggak hanya dari chargernya saja sih, dari pengepakannya ya, dari dusnya ya. Dusnya kan kira-kira ukurannya hanya setengahnya atau lebih tipis malahan ya. Dan kemudian dampaknya ini, misalnya kalau dulu mungkin jumlah 1000 unit itu misalnya untuk satu tronton gitu ya, satu kontainer. Sekarang satu kontainer bisa bawa 2000. Nah ini kan menghemat ya. Walaupun yang hemat paling dirasakan ya oleh si produsen. Dampak bagi lingkungannya ya sebenarnya ada, jadi dia meninggalkan jejak karbon yang lebih sedikit ya. Sebenarnya ya ada, tapi kita juga nggak bisa bilang bahwa produsen tidak diuntungkan. Produsen ya sangat diuntungkan dalam hal ini. Mereka bikin dus yang lebih kecil ya, terus pengepalan yang bisa lebih banyak. Kemudian kalau konsumennya beli charger lagi, ya itu keuntungan yang luar biasa nilainya ya. Apalagi kalau beli yang original, makanya apalagi kelas-kelas Apple begitu. Nah, yang susah kadang-kadang nyari barang bukan aslinya yang nantinya nggak diblok begitu ya.
Ini memang serba susah sih. Tapi nantinya memang di ujung-ujungnya sih kalau kita sudah ketemu satu teknologi yang sama, standar yang sama, ini bisa menjadi keuntungan sih untuk eco-friendly-nya ya memang. Tapi sekarang ini memang masih nggak bisa dibilang bahwa ini benar-benar pure eco-friendly, tapi memang masih marketing dan tambahan-tambahannya lah. Iya. Gitu. jadi masih eco-friendly itu masih jadi kayak ya kamuflase gitu ya kali ya. Masih berlindung di sana lah. Iya. Kenapa sih brand smartphone malah ngilangin adapter charger, nggak kayak laptop misalnya kayak Acer atau Dell yang packagingnya, kalau smartphone sekarang ngilangin adapter charger masih pakai plastik yang buat wrappingnya ya. Tapi kalau laptop udah pakai kertas daur ulang, terus bahan dari laptopnya juga udah pakai plastik daur ulang. Kenapa ya smartphone kira-kira nggak pakai strategi yang sama gitu? Menurut Kang Luki? Smartphone sebenarnya sudah cukup lama sih. Gitu. Dia pakai bahan daur ulang, memang dimulai dari tinta ya dulu. Saya ingat di zaman HTC itu dia sudah pakai namanya tinta soybean ya, tinta yang dari soy, dari kedelai ya. Jadi supaya dia tidak mengotori alam. Dan sekarang kalau kita lihat, kemudian Samsung, dia Apple, kemudian juga sekarang mulai brand-brand lain juga melakukan hal yang sama, bahwa setidaknya tintanya. Kemudian yang saya tahu Samsung itu sudah meniadakan plastik. Bahkan di luar negeri itu, kalau di kita mungkin masih melihat konsumen ini masih baru apa enggak gitu ya. Kalau nggak di plastik pun kayaknya nggak depannya nggak di wrapping itu kayaknya nggak yakin ini masih segel gitu kan. Tapi kalau di luar negeri itu beli ya udah nggak ada wrapping plastiknya. Kayak beli Apple, beli Samsung itu ya udah kardus doang gitu loh, nggak diangkat doang gitu. Paling ya ada stiker doang untuk segelnya. Nah, jadi dalaman-dalamannya sekarang ya kita lihat banyak yang sudah mulai meniadakan, kan suka ada blister plastik ya dalamnya itu untuk tempat kayak dulu tuh untuk chargernya, untuk kabelnya. Sekarang itu sudah diganti dengan bahan-bahan yang dari karton begitu. Nah ini lebih bagus sih sekarang sebenarnya secara packagingnya gitu. Pertanyaan terakhir kali ya. Prediksi Kang Luki, apakah ada brand lainnya yang bakal mengikuti jejak Apple, Samsung di Indonesia ya? Atau secara global lah? Secara global pastilah ya, harusnya begitu kalau pengen masuk global, karena mereka juga menetapkan ada namanya jejak karbon ya, jejak karbon. Nah, jejak karbon ini jadi tergantung dari bagaimana mereka bikin packaging, bagaimana dalamannya. Daur ulang ini sangat diperhatikan. Misalnya kan setiap Apple launching atau Samsung, mereka mengatakan bahwa sebagian yang digunakan ada daur ulang. Samsung misalnya dari jaring nelayan gitu ya. Kemudian Apple yang lama itu di scrap ulang, bahan-bahannya diambil kembali, dibikin lagi gitu. Ini ternyata mendapat banyak apresiasi kalau di luar ini, yang lebih mengerti lah soal lingkungan gitu ya. Jadi kalau brand-brand misalnya sekarang kan brand yang waktu itu brand-brand dari China ya, mereka itu kalau pengen global masuk ke Amerika begitu ya, sepertinya harus melakukan hal yang sama. Jadi mereka harus punya teknologi recycling yang bagus lah. Jadi intinya konsumen juga harus siap-siap gitu ya. Iya. Karena brand Cina ini malah merilis teknologi kayak chargernya yang eksklusif. Jadi kalau nggak pakai charger dia yang nggak nyala gitu ya. Mungkin bakal di-generalisasi kali ya ke depannya ya. Ya, semoga bisa begitu sih, ada aturan. Nah, memang kita berharap pada Uni Eropa nih, yang sangat berani gitu kan. Sangat berani bahwa
kayak Apple juga dipaksa sekarang untuk pakai USB-C gitu ya. Jangan-jangan proprietary. Nah, nanti juga mungkin mereka akan mengusulkan untuk mungkin membuat teknologi yang sama. Jadi tujuan akhirnya ya yang dikatakan oleh produsen sekarang itu bahwa nanti bahwa kita sudah punya charger di rumah, jangan beli lagi gitu ya. Jadi satu charger untuk banyak produk lah ya. Iya betul. Jadi kita nggak usah ganti-ganti charger lah kecuali rusak gitu Iya, ya. iya benar-benar. Oke, gitu aja Kang Luki. Kang Luki makasih banget waktunya. Sama-sama. Ini juga Mas Doni juga. Oke. Jadi tadi ngobrol panjang lah soal hal ini gitu ya. Makasih banyak Kang Luki ya. Selalu sehat. Salam buat keluarga juga. Sama-sama. Iya. Pagi ya. Kang Luki, makasih. Makasih ya. Ya, Bye. bye. Oke, tadi tuh ngobrol panjang sama Kang Luki, pemerhati gadget, pemerhati teknologi yang ada di Indonesia, sekaligus founder ya, founder Iya, Gatoret betul. juga. Jadi sesepuhnya lah ibaratnya di komunitas Gatoret. Setelah mendengar dari Mas Doni secara apa ya di sisi konsumen, secara konsumen, terus juga Kang Luki di sisi expert. Mungkin ya, memang strategi eco-friendly menghilangkan adapter charger di Indonesia, kalau menurut gue pribadi ya, menurut gue itu mungkin memang belum matang ya untuk di Indonesia, tapi secara global memang udah diperhitungkan sampai ke depannya. Bahkan Apple aja rela untuk di iPhone 14 series nanti juga pakai USB Type-C agar chargernya tuh general, jadi kita bisa pakai adapter charger Android juga buat ngecas iPhone juga. Tapi sementara di Indonesia, tadi seperti kata Kang Luki, di Indonesia masih pakai wrapping, masih pakai plastik lah ya. Karena ya kita masih ada anggapan kalau nggak di plastik, Buka segel. bukan, berarti udah dibuka segelnya gitu ya. Nah, ya pastinya juga kita berharap lah strategi ini bukan cuma buat sekedar mendatangkan cuan aja, tapi benar-benar sebagai langkah untuk melindungi bumi kita dari sampah elektronik yang udah makin menggunung lah. Dan semoga aja nggak sampai di situ ya. Kita pastinya berharap kalaupun produsen dapat keuntungan yang sangat besar, ya keuntungan itu dipakai juga buat melestarikan lingkungan juga, turut melestarikan lingkungan. Ya, seperti kata Kang Luki, kita harus siap untuk menghadapi produk-produk smartphone lain dari brand lain yang mungkin juga bakal semakin tipis dusnya, nggak ada adapter charger, tapi semoga aja teknologi kayak fast chargingnya digeneralisasi dan lain sebagainya agar satu charger bisa dipakai buat semua. Jadi kita, misalnya kalau gue nih pakai Xiaomi, bisa pakai charger Samsungnya Mas Doni misalnya, atau HP-nya Realme bisa pakai chargernya dari Apple misalnya, kayak gitu. Jadi ya semoga aja semakin semakin jelas lah dan semakin baik lah niat bagus dari produsen smartphone dunia untuk kedepannya mulai dari hari ini. Gitu aja Community Week edisi kali ini. Terima kasih Mas Doni sebagai perwakilan dari Gatoret. Oke, makasih. Nuhun juga Kang Luki yang tadi udah di video call dari Bandung. Terima kasih buat Uzoner semua, buat penonton setia Uzone Indonesia udah menyaksikan video ini. Semoga kita makin peduli sama lingkungan, ya minimal dengan membuang sampah di tempatnya dan memisahkannya sesuai tipe-tipe sampah yang ada. Jadi buat didaur ulang, buat yang dibuang, dan lain sebagainya. Gitu aja, gue Faisal, selalu sehat, selalu semangat. Kita ketemu lagi di edisi selanjutnya.